Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Novi Nurul Arbia, NPM 701010061 dari kelas 17A Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai negosiasi internasional dan lintas budaya di mata kuliah Teknik Negosiasi. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu negosiasi. Negosiasi merupakan sebuah proses sosial yang melekat pada konteks yang lebih luas. Konteks ini bertambah kompleksitasnya ketika lebih dari satu budaya atau negara yang terlibat sehingga negosiasi internasional menjadi suatu proses yang sangat rumit. Lalu selanjutnya negosiasi internasional itu dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama segi sains dan segi seni. Negosiasi merupakan seni sekaligus sains atau ilmu pasti adalah pemikiran yang valid terutama di level lintas budaya atau level internasional. Seni negosiasi sendiri merupakan menentukan strategi mana yang harus diterapkan dan memilih model dan sudut pandang mana yang harus digunakan untuk meningkatkan sebuah pemahaman lintas budaya. Dalam hal ini ada dua implikasi dari tingkat kompleksitasnya. Yang pertama, terdapat sejumlah model dan sudut pandang mengenai negosiasi lintas budaya. Yang kedua, ada kecenderungan negosiator untuk memperkecil jumlah variasi dalam satu budaya. Yang selanjutnya, ada dua konteks keseluruhan yang mempengaruhi negosiasi internasional. Dalam hal ini, Patak dan Habib mengungkapkan bahwa ada dua konteks. Yang pertama ada konteks lingkungan yang mana mencakup berbagai kekuatan lingkungan yang berada di luar kendali negosiator dan dapat mempengaruhi negosiator. Yang kedua ada konteks terdekat yang mencakup faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh negosiatornya. Lalu yang selanjutnya konteks lingkungan sendiri meliputi 6 faktor yang membuat negosiasi internasional lebih menantang dibandingkan dengan negosiasi dalam negeri. Yang pertama itu ada pluralisme hukum dan politik, yang kedua ada ekonomi internasional, yang ketiga pemerintah dan birokrasi asing, yang keempat ketidakstabilan, kelima ideologi, dan yang keenam ada budaya. Sedangkan dalam konteks terdekat sendiri ada 5 faktor. Yang pertama kekuatan tawar-menawar yang relatif, yang selanjutnya tingkat konflik, yang ketiga ada hubungan antara para negosiator, yang keenam hasil yang diinginkan, dan yang kelima pemegang saham terdekat. Lalu yang selanjutnya ada mengkonseptualisasi budaya dalam negosiasi internasional. Terdapat banyak makna berbeda mengenai konsep budaya, namun semua definisi ini memiliki dua aspek yang sangat penting. Yang pertama, budaya merupakan sebuah fenomena di level kelompok. Yang kedua, bahwa keyakinan, nilai, dan ekspektasi perilaku budaya dipelajari dan diteruskan ke anggota baru kelompok tersebut. Robert Janosik mengidentifikasi 4 cara yang telah digunakan untuk mengkonseptualisasi budaya dalam negosiasi internasional sebagai perilaku yang dipelajari sebagai nilai bersama, sebagai dialektika, dan dalam konteks. Lalu yang selanjutnya ada pengaruh budaya terhadap negosiasi. Dalam pengaruh budaya ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama itu ada sudut pandang manajerial, yang kedua ada sudut pandang penelitian. Dalam sudut pandang manajerial sendiri dapat dilihat dari peluang negosiasi, pemilihan negosiator, protokol, komunikasi, kepekaan waktu, kecenderungan risiko, kelompok versus individu, sifat kesepakatan, dan emosionalisme. Sedangkan dalam sudut pandang penelitian
terdapat beberapa pengaruh budaya. Yang pertama itu ada pengaruh budaya terhadap hasil negosiasi, yang kedua ada pengaruh budaya terhadap proses negosiasi dan pertukaran informasi, yang selanjutnya ada pengaruh budaya terhadap kognisi negosiator, yang selanjutnya ada pengaruh budaya terhadap etika dan teknik negosiasi, dan yang terakhir ada pengaruh budaya terhadap penyelesaian konflik. Yang selanjutnya ada strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya. Para negosiator disarankan untuk waspada terhadap efek-efek perbedaan budaya terhadap negosiasi dalam memperhatikan saat mereka bernegosiasi. Banyak ahli teori berasumsi secara implisit bahwa cara terbaik untuk mengelola negosiasi lintas budaya adalah peka terhadap norma-norma budaya dari negosiator lain dan mengubah strategi seseorang agar sesuai dengan perilaku-perilaku terjadi di dalam budaya tersebut. Lalu yang selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus negosiasi internasional di lintas budaya. Hal ini terjadi kesalahpahaman antara Amerika dan Cina, yang mana kasus ini terjadi oleh Mr. Jones dari pihak Amerika dan Mr. Wang dari pihak Cina. Dalam bernegosiasi, kesalahan tersebut terletak di antara kedua belah pihak. Di antaranya, yang pertama ada kedua belah pihak tidak saling memahami budaya masing-masing. Yang kedua pihak merasa paling benar, terutama pihak Amerika yang merasa lebih superior dan memaksa agar pihak Cina mau mengikuti aturannya karena merasa sebagai pihak yang akan memberikan kontrak kerja. Yang ketiga, jika sebuah perusahaan akan melakukan negosiasi lintas budaya, maka negosiator yang harus dikirim adalah orang yang etnisnya sama, sehingga tidak diperlukan seorang penerjemah dan mereka akan saling menghargai satu sama lain karena kesamaan mereka. Untuk menghindari sebuah kesalahan ini dapat dipersiapkan beberapa hal ketika memulai negosiasi bisnis lintas budaya. Yang pertama, kedua belah pihak sendiri harus mempelajari budaya dan keunikan lingkungan masing-masing. Yang kedua, negosiator harus bisa melihat dari sudut pandang rekan bisnis sehingga ia bisa mengerti jalan pikiran calon rekannya tersebut. Yang ketiga, negosiator harus mengerti sistem bisnis yang dijalankan di negara rekan sehingga tidak terjadi masalah, maka penyelesaian bisa menguntungkan kedua belah pihak atau disebut dengan win-win solution tanpa ada pihak yang merasa tertipu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.